Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Aditya Muhammad Maeswara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Meningkatkan Literasi ICT untuk Mewujudkan Masyarakat Digital Inklusif, Tantangan, Solusi, dan Strategi Peningkatan Literasi Teknologi di Indonesia. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok kedua yang beranggotakan saya selaku pembuka Nida Arbalia Putri dan dua rekan saya lainnya yaitu Haninah Fatonah Mai Martono dan Rizky Akbar Perdana. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, literasi ICT menjadi sebuah kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat modern. Literasi ICT merujuk pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan bijak, yang mencakup pemahaman terhadap peningkatan teknologi, aplikasi, serta kemampuan untuk mencari, mengelola, dan berkomunikasi dengan informasi secara digital. Ada perumusan masalah yang telah kami buat, yaitu pertama, bagaimana sih kondisi literasi ICT di Indonesia saat ini dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi ICT masyarakat. Yang kedua, apa saja tantangan dan hambatan utama dalam upaya meningkatkan literasi ICT secara merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, bagaimana strategi yang efektif dan implementatif untuk mewujudkan kapasitas literasi ICT masyarakat dan mewujudkan masyarakat digital yang inklusif. Adapun tujuan masalah, di sini penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis dan memetakan kondisi terkait literasi ICT di Indonesia, termasuk memetakan kondisi literasi ICT di Indonesia seperti mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi digital, masyarakat mengkaji secara mendalam tantangan dan hambatan apa saja sih dalam peningkatan literasi di Indonesia, dan merumuskan strategi dan solusi komprehensif untuk meningkatkan literasi ICT secara inklusif dengan mempertimbangkan keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Manfaat penelitian kali ini ada dua. Yang pertama itu manfaat akademis. Manfaat akademis mencakup pertama, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian literasi. Yang kedua, menyediakan kerangka analitis untuk memahami dinamika literasi ICT. Yang ketiga, menjadi referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya dalam bidang literasi digital dan transformasi digital. Yang keempat, memperkaya literatur tentang strategi peningkatan literasi ICT di negara kita ini yang masih berkembang. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, menyediakan landasan empiris untuk pengembangan program. Yang kedua, membantu pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi dan program peningkatan literasi ICT yang efektif. Yang ketiga, memberikan panduan praktis bagi pelaksana program literasi digital di lapangan. Yang keempat, mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi. Yang kelima, membantu organisasi dan lembaga terkait dalam merancang program peningkatan kapasitas digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Haninah dan Mas Akbar. Terima kasih. Segmen berikutnya merupakan kajian teori. Dalam segmen ini kita akan membahas beberapa kajian teori yang terkait dengan ICT literasi. Secara garis besar, ICT literasi bukan hanya mengenai pemahaman teknis bagaimana mengoperasikan perangkat digital, namun juga membutuhkan pemikiran kritis tentang konten digital dan kontribusi yang efektif untuk mengembangkan konten digital tersebut. Terdapat 5 komponen utama dalam ICT literasi yang bisa kita kumpulkan seperti berikut. Yang pertama yakni kemampuan teknis. Tentu saja dalam mengoperasikan hal-hal digital diperlukan kemampuan teknis untuk operasional teknologi secara digital. Selanjutnya merupakan kemampuan kognitif. Tak hanya kemampuan teknis saja, namun kita juga membutuhkan kemampuan kognitif yang dapat didefinisikan sebagai skill untuk menemukan dan memukakan serta menelusuri jalan digital tersebut secara kritis. Berikutnya yakni keterampilan sosial emosional. Tentu saja di lingkup digital kita tidak bertatap muka langsung dengan masyarakat sosial, namun sangat dibutuhkan dan penting adanya emosional sosial. Kemampuan untuk menyadari dan memahami emosi sosial walaupun di lingkup digital sangatlah penting untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman. Selanjutnya yakni pemahaman etika digital. Tentu saja dalam kehidupan sosial kita juga memiliki etika, dan dalam lingkup digital tak jauh adanya etika juga agar
mengurangi adanya resiko keterburukan atau hal-hal yang tidak diinginkan muncul di dalam lingkup digital. Sebagai contoh, memahami etika dalam penggunaan perangkat digital. Tentu saja poin selanjutnya berkaitan dengan poin-poin sebelumnya, yakni keamanan digital. Karena keamanan digital itu sangat penting dalam proteksi data, baik data pribadi maupun data umum yang kita publish di media digital. Terdapat 3 alasan penting mengapa ICT begitu penting bagi masyarakat. Alasan pertama yakni karena ICT literasi merupakan fondasi dalam pembangunan ekonomi digital. Tak hanya ekonomi digital, namun ICT literasi dapat menjadi fondasi dalam keterlibatan digital di seluruh aspek yang menyeluruh, baik ekonomi maupun pendidikan, sosial, dan juga masyarakat. Yang kedua, ICT literasi berfungsi sebagai pendukung kualitas pembelajaran. Tentu saja dengan adanya learning management system, pendidikan akan berjalan lebih efisien dan efektif sehingga tidak terpaku dalam suatu tempat atau waktu. Alasan terakhir yakni ICT sebagai prasyarat masyarakat dalam mengakses layanan publik, seperti dalam pengaksesan iktp, lalu pembuatan e-paspor, dan lain sebagainya. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Perdana. Di sini saya akan menyampaikan metode penelitian dari kelompok 2. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan yang kami gunakan yaitu menggunakan pendekatan studi literatur, studi kasus, wawancara, serta forum grup diskusi. Lokasi yang menjadi sasaran untuk penelitian kami adalah daerah perkotaan, daerah pedesaan, serta daerah 3T. Sumber data yang kami gunakan ada data primer. Data primer itu berupa wawancara serta survei, dan data sekunder yang berupa laporan resmi serta statistik. Next-nya ada tantangan dan solusinya. Tantangan yang pertama yaitu terjadinya kesenjangan digital di antara wilayah, terutama di wilayah-wilayah di Indonesia. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran etika digital serta privasi. Solusi yang dapat kami berikan yaitu berupa pelatihan berbasis komunitas lokal, serta penguatan infrastruktur dan kebijakan secara inklusif. Selanjutnya, ada bagian penutup. Penutup ini berisi pentingnya literasi untuk masyarakat digital secara inklusif. Harapan kami, penelitian ini menjadi panduan untuk pengembangan kebijakan dan program literasi digital secara inklusif. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.